Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat Islam, atas nikmat mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atas nikmat beragama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Rabu siang, tanggal 18 Jumadal Ula 1435 Hijriah. Kita duduk bersama kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam setiap kajian rutin Rabu siang langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau lencengkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Sesungguhnya, dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin masih ingat kapan kita mengenal pertama kali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mengenal pertama kali bahwasanya beragama harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenang-enang tersebut, terasa lezat sekali, lezat di dalam hati, bahwasanya si fulan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya si fulan benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa indah sekali ketika kita mengenang-enang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terasa indah sekali ketika kita mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika kita dikeluarkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari, mungkin sebagian dari kita pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sebagian kita pernah berkenalan dengan yang namanya dunia persihiran, dunia peramalan, dunia jimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita untuk keluar dari dunia tersebut kepada tauhid Allah, yang akhirnya kita sampai detik ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita memohon kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita minta perlindungan, pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja dari pemirsa Roja TV dan juga para pendengar sekalian, itu adalah yang pernah melakukan sebuah kesyirikan, yang pernah melakukan masuk ke dalam sebuah dunia dari dunia dosa yang terbesar. Tidak ada dosa terbesar itu. Kemudian Allah angkat mereka, Allah angkat kita dari kesyirikan tersebut kepada cahaya tauhid. Maka subhanallah, ini adalah nikmat yang paling terbesar yang Allah pernah berikan kepada seorang hamba. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sepakat dengan saya, tidak ada nikmat Allah terbesar di dunia ini dibandingkan seseorang dikeluarkan dari kesyirikan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya kesyirikan dengan segala macam bentuk jenisnya kepada indahnya cahaya tauhid, cahaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulu sangat suka membuat sesaji. Mungkin kita dulu sangat suka menyimpan pusaka-pusaka yang dianggap mendatangkan berkah, dianggap mendatangkan pesugihan-pesugihan. Mungkin kita dulu sering berziarah ke sana, berziarah sini ke tempat-tempat petilasan, pesugihan-pesugihan, mencari rezeki selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkat kita dengan sebabnya, dengan hidayahnya. Allah mengalihkan kita dari dunia kegelapan yang penuh dengan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Ini indah, nikmat luar biasa. Lebih nikmat dibandingkan orang diberikan uang 1 miliar. Lebih nikmat dibandingkan diberikan uang 1 triliun. Ketika kita mengenang-enang tersebut, apakah kita tidak ingin keluarga kita juga bisa merasakan seperti itu? Apakah kita tidak ingin merasakan lezat iman yang kita rasakan sekarang? Bahwasanya ketika kita menengadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak ingin merasakan kelezatan iman tersebut juga kepada saudara-saudari kita? Apakah seorang anak tidak ingin merasakan lezatnya beribadah hanya kepada Allah, kepada bapak ibunya, yang mungkin bapak ibunya sekarang masih tenggelam dengan dunia kesyirikan, dengan dunia sihir dan perdukunan, dengan dunia jimat, dengan dunia minta kepada selain Allah? Apakah seorang adik tidak ingin merasakan bagaimana lezatnya hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingin dia rasakan kepada kakak-kakaknya, agar kakak-kakaknya pun merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang keponakan tidak ingin merasakan kepada paman bibinya bagaimana indah hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadah hanya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berlebihan dalam beribadah? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak lakukan. Sangat mudah di dalam beragama. Apakah kemudahan, kelezatan dalam beragama ini kita tidak ingin rasakan kepada keluarga-keluarga terdekat kita, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita? Dan subhanallah, nanti saya akan sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat
yang menunjukkan bagaimana kita diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang terdekat kita. Wahai Anda yang pernah meninggalkan sholat, atau dulunya acuh tak acuh dengan sholat. Kapan ada semangat sholat, maka dia sholat. Kapan dia tidak punya semangat sholat, maka dia tidak sholat. Tetapi setelah mengenal dakwah ini, mengenal sunnah ini, mengenal ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terasa lezat sekali. Salat merupakan qurratu ain bagi dia. Salat merupakan sesuatu yang sangat menyejukkan pandangan dan hati dia. Dia sendiri bisa melezatkan diri ketika dia sholat. Dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dalam sholat. Tidak ada ibadah yang paling dia sukai kecuali ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian dia mengambil air wudu, kemudian dia pergi ke masjid Allah. Dia sujud di sana untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sujud di sana untuk Allah. Lezat sekali rasanya menunggu imam, menunggu iqamah. Wahai Anda yang dulunya meninggalkan sholat, meremehkan sholat, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan bukan hanya sekedar mengerjakan, lezat ketika sholat tersebut. Maka saya tanya kepada Anda sekalian, apakah Anda tidak ingin merasakan kelezatan itu kepada keluarga-keluarga terdekat, kepada kakak-kakak yang masih mungkin meninggalkan sholat, kepada saudara-saudara terdekat yang mungkin masih meninggalkan sholat, kepada mertua yang mungkin masih meninggalkan sholat, kepada orang tua yang mungkin masih meninggalkan sholat? Rasakan kelezatan tersebut. Rasakan kelezatan bagaimana indahnya melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah Anda tidak ingin merasakan kelezatan yang Anda rasakan kepada orang-orang yang terdekat yang Anda sayangi? Sangat sayangi mereka. Maka berjuanglah sungguh-sungguh, berdakwahlah sampai mati untuk mendakwahi keluarga-keluarga Anda. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja serta seluruh yang menilai kajian ini, ketahuilah, kajian ini saya tujukan untuk orang-orang yang ingin berdakwah sampai mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendakwahi orang-orang terdekatnya, orang-orang yang sangat dia sayangi, ibu bapaknya yang melahirkan mereka dari mulai kecil. Tidakkah Anda ingin merasakan kelezatan sunnah ini? Tidakkah Anda ingin merasakan bagaimana indahnya beribadah hanya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah Anda ingin merasakan bagaimana setelah kita mengenal sunnah, kita tahu tujuan hidup kita? Kita tahu bahwasanya di dunia adalah hanya lahan beramal, tidak ada pertanyaan. Kita tahu bahwasanya dunia adalah perhiasan yang menggiurkan. Maka jangan tertipu dengan dunia. Kita tahu itu ketika setelah kita mengenal sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih meresapi di dalam hati. Apakah kita tidak ingin merasakan kelezatan itu juga kepada keluarga terdekat kita, orang-orang yang kita sayang, bapak, ibu, kakak, adik, yang selama ini mungkin kita acuh tak acuh dengan mereka. Mau beres, mau nggak beres, mau sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, tinggalkan saja. Jangan saudariku muslim, jangan saudaraku muslim, jangan tinggalkan mereka. Mereka juga ingin mendapatkan kelezatan sebagaimana seorang kita sekarang mendapatkan kelezatan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga ingin bagaimana beribadah dengan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari kesyirikan, jauh dari hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bacakan sebuah cerita menarik yang terjadi dari seorang sahabat yang sangat luar biasa. Perjuangannya
untuk mendakwahi orang terdekat. Coba perhatikan sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Abu Hurairah terhadap ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah." Lihat sangat luar biasa. Kata Abu Hurairah, dan ini Abu Hurairah adalah seorang anak yang berbakti. Aku senantiasa mendakwahi ibuku ke dalam agama Islam. Ya. Lihat bagaimana. Sekarang kita introspeksi diri kita sebagai seorang anak. Sampai berapa jauh kita berdakwah untuk ibu kita. Terutama melepaskan mereka dari kesyirikan. Saya pernah diberitahu oleh seorang anak. Dia pernah mendakwahi ibunya yang berkeyakinan wahdatul wujud. Yang apabila sang ibu makan atau sang ibu minum, dia mengatakan, "Wahai fulan, anakku, ini yang makan adalah bukan ibumu, tapi dia wahdatul wujud." Siapa yang berkeyakinan seperti ini dan meninggal dalam kesyirikan, ini adalah orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut sedih. Anak tersebut benar-benar bertekad untuk mendakwahi ibu. Dan saya katakan, abarul bir, bakti yang paling bakti kepada kedua orang tua adalah memindahkan orang tua dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya yang terang benderang tauhid. Ini bakti yang paling bakti. Anda silahkan, mungkin tidak bisa memberikan materi kepada ibu bapak Anda. Anda mungkin tidak bisa memberikan hadiah yang begitu banyak kepada ibu bapak Anda, tapi Anda jangan pernah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari gelapnya kesyirikan kepada terang benderangnya tauhid. Sungguh tauhid yang Anda rasakan, wahai seorang anak, rasakan pula kepada ibu bapak Anda. Berdakwah sampai mati. Berdakwah sampai mati. Agar bapak ibu kita juga merasakan bagaimana masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat lezat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah." Sesungguhnya Allah telah benar-benar sungguh-sungguh mengharamkan atas neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapannya dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak inginkah Anda, orang tua Anda, diharamkan oleh Allah atas neraka? Tidak inginkah Anda, orang tua Anda, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Dakwahi orang tua Anda. Jangan tinggalkan mereka di dalam dunia gelapnya dunia kesyirikan. Jangan tinggalkan mereka di dalam gelapnya dunia perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Ajak mereka dengan bahasa yang lembut. Dan saya nanti akan sebutkan bagaimana kiat-kiat berdakwah kepada keluarga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Abu Hurairah bercerita, "Kuntu ad'u ummi ila Islam wa hiya musyrikah." Aku mengajak ibuku untuk masuk dalam agama Islam. Saat itu beliau dalam keadaan musyrik. Fada'autuha yauman. Maka suatu hari aku pernah mendakwahi ibuku. Lihat, harus ada usaha. Jangan dianggap bahwasanya orang tua kita mempunyai kemudian serta-merta mempunyai hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha. Fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Kemudian sang ibu berkata, memperdengarkan sesuatu, membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apa yang dibenci oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya ibunya ketika didakwahi malah menjawab dengan menjelek-jelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ibunya ketika didakwahi malah menjawab dengan perkataan-perkataan yang menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dibenci oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kata Abu Hurairah, aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku menangis. Kemudian qultu ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam fataba alayya fad'autuha al-yawm fa asma'ani ma akrah fad'u Allah an yahdiya umma Abi Hurairah. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendakwai ibuku ke dalam agama Islam dan dia menolak, enggan menerima dakwahku. Pada hari ini aku mendakwahinya, wahai Rasulullah. Lihat, dakwah bukan sekali dua kali, terus-terusan. Imma kita yang meninggal duluan atau orang tua kita yang meninggal duluan. Maka saya katakan, berdakwahlah sampai mati. Dakwahi orang-orang yang terdekat dengan Anda, yang Anda sayangi, yang Anda hormati, agar merasakan lezatnya Islam, mudahnya agama Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fata'aba alayya, ibuku enggan untuk mengikuti dakwahku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'autuha al-yawm fa asma'atni ma akrah. Maka pada hari ini aku mendakwahi beliau, terus didakwahi. Lalu beliau memperdengarkan kepadaku perkataan yang aku benci, wahai Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak sampai situ saja. Setelah beliau ditolak dakwahnya, orang tuanya enggan, tidak sampai situ saja. Ini merupakan inspirasi untuk kita anak-anak, inspirasi untuk kita adik-adik yang ingin mendakwahi kakaknya, anak-anak yang ingin mendakwahi orang tuanya, menantu yang ingin mendakwahi mertuanya, ataupun menantu yang ingin mendakwahi calon mertuanya. Harus sabar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari cara yang lain. Salah satu cara yang dipakai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa kharajtu mustabshiran bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap kabar gembira berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jitu fasirtu ila al-bab fa idza huwa mujafun fasami'at ummi hashfa qadamayya faqalat makanaka ya Aba Hurairah. Ketika aku mendatangi rumah, maka aku pun mendekati pintu. Ternyata pintu tersebut sudah terbuka lebar dan ibuku mendengar suara sendalku. Kemudian sang ibu mengatakan, maka ada kayak Abu Hurairah. Diam di situ wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sami'tu khasatal ma, dan aku mendengar percikan air. Faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha fafatahatil baba thumma qalat ya Aba Hurairah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika Abu Hurairah mau memasuki rumah, sang ibu mengatakan, diam di tempat wahai Abu Hurairah.
Lalu Abu Hurairah mengatakan, aku pun mendengar suara percikan air. Ternyata sang ibu mandi, kemudian memakai pakaian kurungnya. Kemudian dengan bersegera beliau memakai jilbab penutup kepalanya. Kemudian sang ibu membukakan pintu. Kemudian sang ibu mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Abu Hurairah, anakku, aku bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian bagaimana para pemirsa sekalian, bayangkan bagaimana hati Abu Hurairah, bagaimana hati Abu Hurairah ketika dakwahnya berhasil. Tidakkah Anda ingin merasakan sebagaimana lezatnya Abu Hurairah mendakwahi orang yang paling terdekat dengannya? Saya katakan sekali lagi, wallahi, demi Allah, tidak ada bakti yang paling bakti kepada orang tua dibandingkan menyelamatkan orang tua dari kesyirikan kepada cahaya tauhid. Berjuang sampai Anda mendapatkan benar-benar hidayah dari Allah dengan segala macam cara. Berjuang agar Anda benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah, agar orang tua yang kita sayangi benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan kisahnya. Kemudian faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa ana abki min al-farah. Lalu aku pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku mendatangi beliau dalam keadaan aku sedang menangis karena saking gembiranya. Kalau ada seorang ditanya, siapakah sahabat yang pernah menangis karena saking gembiranya? Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, abshir, qad istajaba Allahu da'wataka wa hada umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bergembiralah. Sungguh dakwamu, doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahamidallah. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi wa qala khairan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Hurairah berkata lagi, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi al-mu'minin. Lihat anak yang begitu bakti kepada kedua orang tuanya. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Wa yuhibbahum ilaina, dan mereka juga mencintai kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadha ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimul mu'minin. Wahai Allah,
cintakanlah dua hambamu ini kepada hamba-hambamu yang beriman, dan buatlah mereka berdua cinta kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka kata Abu Hurairah, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Tidaklah ada seorang beriman yang mendengar tentang aku dan dia tidak melihatku, melainkan dia mencintai. Ini pelajaran menarik yang terakhir saya tujukan kepada orang-orang yang tidak suka kepada Abu Hurairah. Kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan dalam Islam yang tidak suka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab. Kami orang-orang beriman senantiasa sangat mencintai Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah. Dan saya akan sebutkan nanti kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita semestinya juga memperhatikan dakwah orang tua kita. Kadang terfikir di dalam hati, saya berdakwah ke sana, ke sini, akan tetapi ada adik yang tidak sholat. Padahal dia sudah balik, dia sudah berakal, dia masih berakal. Kadang-kadang kita memperhatikan ada orang yang mungkin dia sangat dipanuti oleh orang-orang yang begitu banyak, akan tetapi anak-anaknya malah jauh dari Islam. Maka ketahuilah bahwasanya mendakwahi kerabat ini termasuk syariat dalam agama Islam. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala redaksikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah ini juga umum untuk umatnya. Semestinya kita sebagai seorang muslim lebih mendakwahi keluarga-keluarga kita dan mereka yang prioritas utama. Dan saya sering menyinggung sebagian orang kadang-kadang mempunyai prioritas yang terbalik. Di antaranya yaitu orang kadang-kadang berdakwah ke sana kemari, akan tetapi anak istrinya, kakak adiknya, bapak ibunya, paman bibinya, saudara-saudarinya dia lupakan. Dia adalah seorang pendakwah yang sangat terkenal misalkan, akan tetapi orang-orang terdekatnya dia lupakan, dia tidak dakwahi. Maka ini adalah prioritas terbalik. Dan banyak sekali contoh-contoh prioritas yang terbalik, yang lebih mendahulukan sesuatu yang sesuatu yang bukan utama untuk diutamakan. Contoh misalkan, seseorang kadang duduk di televisi, di depan televisi, menonton, tentunya bukan ini acara-acara televisi yang tidak ada di Raja TV, menonton acara-acara entah itu berita, entah itu diskusi, talk show, entah itu acara-acara charity, entah itu acara infotainment atau yang semisal, ataupun acara-acara musik yang cenderung kepada dosa dan maksiat. Orang sangat kuat duduk berjam-jam di depan televisi, matanya fokus, pikirannya fokus kepada apa yang diucapkan, setiap ucapan. Ya, akan tetapi kenapa seseorang tidak bisa, bahkan tidak mempunyai waktu kadang untuk duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwa siapapun yang duduk di musallanya setelah dia sholat, di tempat sholatnya setelah dia sholat, menunggu sholat, maka dia akan masih dinyatakan sebagai orang yang sholat. Dan selama itu malaikat akan mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah rahmati si fulan,
Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah berikan taubat kepada si fulan selama dia duduk di masjid. Tapi kadang-kadang sebagian orang ketika duduk di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia langsung mabur dari masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan masjid adalah tempat yang paling angker. Seakan-akan di bawah karpet masjid itu ada bulu-bulu, atau ulat-ulat bulu, maksud saya ulat-ulat yang menggigiti pantat-pantat orang yang duduk di dalamnya, sehingga dia tidak betah untuk duduk di masjid. Padahal mana yang lebih utama? Duduk di masjid kah? Atau duduk di depan televisi yang ditonton di sana acara-acara yang tidak bermanfaat, acara-acara yang mengandung dosa dan maksiat. Ini prioritas terbalik, dan ini contoh sama seperti yang saya katakan tadi. Salah satu prioritas terbalik adalah seseorang mendakwahi begitu banyak manusia, begitu banyak orang mendapatkan hidayah darinya, akan tetapi bapak ibunya dia tidak dakwahi, akan tetapi adik kakaknya dia tidak dakwahi, akan tetapi anak istrinya dia tidak dakwahi, paman bibinya dia tidak dakwahi. Ini tidak menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang mendakwahi orang-orang terdekat, keluarga-keluarga. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan Ad-Dhahhak dan Muqatil Ibn Hayyan. Disebutkan di situ, haqqun 'alal muslimi an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahum 'anhu. Artinya wajib atas seorang muslim, atas seorang muslim, lihat kata-kata wajib, hakun, wajib atas seorang muslim untuk mengajarkan kepada keluarganya, baik itu kerabatnya ataupun budak-budaknya yang laki-laki ataupun perempuan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang atas mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya kita harus menjalankan akan hal ini. Dan perhatikan baik-baik ya. Di sana nanti saya akan sebutkan bahwasanya ada cara-cara bagaimana kita mendakwahi orang-orang terdekat kita. Sebelum saya menyebutkan cara-cara bagaimana mendakwahi orang-orang terdekat kita, ketahuilah di sana banyak cerita-cerita dari mulai para nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga para sahabat, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Mereka senantiasa sangat gigih mendakwahi orang tuanya. Di antaranya Nabi siapa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ceritanya mendakwahi bapaknya. Lihat anak-anak yang kurang mendakwahi bapaknya, kurang mendakwahi orang tuanya. Mudah-mudahan dari cerita Abu Hurairah, dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi inspirasi kita, menjadi motivator kita untuk senantiasa semangat mendakwahi orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 74 Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, Azar atattakhidhu asnaman aliha, wahai Azar, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan asnaman aliha, berhala-berhala sebagai sembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku telah melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang begitu nyata.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menyebutkan tentang bagaimana usaha beliau untuk agar bapaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu usaha, ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari cerita bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya agar bapaknya meninggalkan kesyirikan dari penyembahan berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Maryam ayat 47 dari mulai ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Perhatikan baik-baik dan ingatlah di dalam Alkitab disebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq dan nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik dari ayat ini, dari cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya agar bapaknya meninggalkan berhala-berhala. Maka pelajarannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar beliau adalah seorang yang siddiq, orang yang benar-benar jujur. Kapan itu? Ketika mendakwahi bapak ibunya. Anda jika ingin mendapatkan gelar as-siddiq, yang itu adalah golongan-golongan yang sangat mulia di sisi Allah, maka dakwahi orang-orang terdekat. Dakwahi orang-orang yang sangat Anda cintai. Ini orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Bukan orang-orang yang mendakwahi orang jauh tetapi lupa dengan orang yang terdekat. Ya. Ini pelajaran menarik dari ayat ini. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an." Lihat bagaimana uslub, ya, metode Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak bapaknya, yaitu dengan cara mengajak sang bapak berfikir. Dan ini kiat cara berdakwah kepada orang yang lebih kita hormati, kepada orang tua, kepada paman bibi, kepada kakak-kakak, kepada mertua, orang-orang yang sangat kita hormati. Idz qala li abih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ya abati." Panggil dengan panggilan yang baik, ya abati. "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an." Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan apa-apa bantuan kepada engkau? Ada pelajaran menarik dari perkataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim mengajak bapaknya berfikir. Begitulah cara mendakwahi orang tua. Ajak orang tua kita berfikir. Dan satu lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiat yang sangat sukses mendakwahi anak-anak kita, ya, mendakwahi orang-orang yang kita cintai, maka katakan kepada mereka, "Nah, ibu seperti ini, nak, melarang kamu begini, nak, melarang kamu begitu, nak. Tidak lain kecuali engkau adalah buah hati ibu yang paling ibu cintai, nak. Ibu tidak ingin anak ibu celaka walau sekecil apapun di dunia dan akhirat, nak. Kecamkan itu, nak. Larangan yang ibu larang, nak, bukan hanya sekedar ibu kemudian ingin menjadi seorang orang tua yang overprotective, nak. Tidak. Itu tidak lain hanya untuk kebaikan sang anak. Begitu juga ketika sang anak ingin mendakwahi orang tuanya. "Bu, Pak, mohon maaf, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menyayangi Bapak Ibu. Saya tidak ingin satu cuil neraka pun menyentuh kulit Ibu. Maka terimalah dakwah yang hak ini. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan perbuatan bid'ah. Ayo sholat. Saya tidak ingin ketika nanti di akhirat kita berpisah. Saya tidak ingin ibu bapak dibakar oleh api neraka.
sesuatu yang sangat menyakitkan hati adalah ketika saya berada di dalam surga, sedangkan bapak ibu saya dibakar karena dosa-dosanya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, Pak. Saya tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan untuk bapak dan ibu. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tarik hatinya orang-orang yang kita cintai tersebut agar menerima hidayah. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah zat yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada engkau? Nah, ini juga pelajaran kepada setiap muslim yang masih mengaku muslim tapi masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pusaka-pusaka, dengan jimat-jimat, dengan orang-orang pintar yang dianggap pintar menurut orang-orang yang bodoh. Dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan sesaji-sesaji kepada jin-jin, penguasa-penguasa. Maka ketahuilah, pelajaran menarik, berhentilah dari itu. Karena zat sembahan selain Allah, apapun itu, sembahan selain Allah tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada kita kecuali Allah. Masa kita meninggalkan Allah yang Maha Pengasih, meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, pergi kepada petilasan-petilasan, pesugihan-pesugihan, memberikan sesajen-sesajen yang tidak bermanfaat kepada jin-jin yang dia makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِقُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan yang kalian sembah, yang kalian minta, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kemudian, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk kepada engkau kecuali yang Maha mengetahui. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan, saya salah membaca ayatnya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, maka mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini yang lebih parah lagi. Nanti pada hari kiamat, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, mereka akan kufur terhadap sembahan kalian, terhadap kalian yang menyembah mereka. Tidak, mereka akan mengingkari di hadapan Allah. Tidak, wahai Allah, kami tidak pernah menyuruh mereka menyembah kami. Mereka akan mengingkari itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberitahukan engkau akan hal ini selain yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajak sang ibu, sang bapak berpikir, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan sedikit pun bantuan kepada engkau? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, aku telah mendapatkan ilmu yang belum engkau ketahui, yang belum datang kepada engkau. Maka ikutilah aku. Aku akan berikan petunjuk kepada engkau, kepada jalan, petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, ya, cara yang kedua, setelah kita tarik hatinya, kita ajak mereka berdiskusi, maka kita paparkan ilmu yang benar. Maka siapa saja yang ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dengan ilmu. Ya, ad'u ila Allah ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku.
Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, harus dengan ilmu, agar bisa menjelaskan mana jalan yang lurus, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjelaskan mana jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Lihat, wahai bapakku, jangan engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kemungkaran. Ya, cara mendakwai, jelaskan kita kemungkaran. Kita jelaskan kemungkaran kepada orang tua kita. Jelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang mungkar, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilarang dalam agama. Jelaskan kemungkarannya. Kemudian, ya abati, lihat, ini yang saya katakan tadi. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minasyaitan fatakuna lisyaitani waliyan. Wahai bapakku, aku sangat takut engkau terkena api neraka, siksa dari Allah yang Maha Pengasih. Maka akhirnya engkau adalah teman-teman terdekat dengan syaitan. Aku sangat takut. Ditarik hatinya. Ya, diambil hati orang tua tersebut. Sehingga dengan begitu orang tua merasa benar-benar sang anak ini berdakwah untuk keselamatanku. Benar-benar sang adik ini berdakwah untuk keselamatanku. Kemudian, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Lihat, ketika berdakwah sedemikian rupa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sang bapak tetap menolak. Ini menunjukkan bahwasanya memang hidayah di tangan Allah. Maka perhatikan kata-kata hidayah di tangan Allah ini bagi orang yang berdakwah akan membuat tegar, membuat tetap semangat, tidak pula putus asa. Dengan cara apapun kita akhirnya terus berjuang, bahkan sampai seperti yang saya katakan tadi, berdakwah untuk mendekatkan keluarga kepada sunnah Rasulullah SAW sampai mati. Kenapa? Kalaupun belum diterima, hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat, bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah, qala araghibun anta an alihati. Apakah engkau membenci sembahan-sembahanku? Ya wahai Ibrahim, la illam tantahi, jika engkau tidak berhenti dari dakwah ini, la arjumannaka, aku akan cambuk engkau, wahjurni maliyan, dan cepat pergi dari sini. Itu jadi ketika kita berdakwah dan kita punya konsep hidayah di tangan Allah, kita hanya menyampaikan, maka ketika kita mendapati sebagaimana yang didapati oleh Nabi Ibrahim, kita akan sabar, kita akan tambah lembut, kita akan tambah tegar, kita akan cari usaha lain. Ya, lihat apa jawaban Nabi Ibrahim ketika bapaknya berkata seperti itu. Allah menyebutkan perkataan Nabi Ibrahim, salamun alaihi, semoga keselamatan atas engkau wahai bapakku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mohon ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputiku. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cara berdakwah kepada keluarga. Dan ini terlihat juga, ya, contoh yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah kepada orang yang beliau cintai. Di antaranya siapa? Paman beliau, Abu Thalib. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau mendakwahi pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib sang paman, ya. Coba perhatikan beberapa hadis sahih bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya Abu Thalib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Ibnul Musayyib, dari bapaknya, anna Abu Talib lamma hadarathul wafatu dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ketika Abu Talib, beliau mau kedatangan kematian dalam keadaan sekarat, maka Nabi Muhammad SAW pun mendatangi beliau. Wa indahu Abu Jahal, dan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal, juga paman Nabi Muhammad SAW. Dan dua-duanya masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ayya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Lihat dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Kata Rasulullah SAW, ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW benar-benar beliau memperjuangkan, mendakwahi orang-orang yang terdekat dengan beliau. Dan pada saat itu tidak ada orang yang paling terdekat dengan beliau kecuali Abu Talib, pamannya, yang senantiasa mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi belum beriman. Mendengar itu, dedenggot kekafiran temannya iblis dan syaitan, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Aba Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhiru syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Masih saja dua orang tersebut, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mereka berdua berbicara dengan Abu Talib, ya, agar senantiasa menetapkan siapa? Menetapkan Abu Talib di atas agama nenek moyang, yaitu agama kesyirikan. Maka akhirnya Abu Talib terakhir pembicaraannya ala millati Abdul Muttalib, bahwasanya beliau tetap di atas agamanya Abdul Muttalib. Sama Nabi Muhammad SAW pun setelah mendengar Abu Talib berkata seperti itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha an." Wahai pamanku, lihat perjuangannya, butuh perjuangan. Aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku belum dilarang untuk memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Abu Talib. Lalu ternyata Allah menurunkan ayat, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka para kerabat, setelah jelas bagi mereka keterangan bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Dan turun pula ayat yang berbunyi, "Innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yang ingin saya bahas adalah sisa dari kiat-kiat mendakwahi orang-orang yang terdekat dengan kita, para kerabat kita. Yaitu kiat yang pertama adalah harus sabar. Ya. Kalau saya katakan tadi kiat ketika mendakwahi orang-orang yang terdekat, yaitu dengan cara bahasa yang baik, bahasa yang lembut. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara diambil hatinya. Diambil hatinya agar mereka benar-benar akhirnya menyadari bahwasanya dakwah yang kita lakukan ini bukan menginginkan apapun kecuali kebaikan. Hanya kebaikan untuk orang-orang yang kita sayang. Yang ketiga, harus sabar. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, mereka sabar meskipun orang tuanya, meskipun orang-orang terdekat yang didakwahinya
menolak, bahkan mencela dakwahnya Nabi Ibrahim dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sabar, bahkan memintakan ampun, hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar si fulan, kerabat kita, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau sangat cerdas meminta doa dari Rasulullah SAW agar ibunya diberikan hidayah oleh Allah. Lihat bagaimana petunjuk dari Allah. Kadang seorang anak juga pernah bercerita, saya mendakwahi ibu saya mungkin hampir selama 2 tahun, belum masuk ke dalam hati ibu. Akan tetapi ketika seorang berdoa, ternyata walau hanya dengan sepatah kata, sang ibu langsung menerima dakwah dari sang anak tersebut. Jangan remehkan doa, karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan bagi kalian. Salah satu yang merupakan keteledoran sang anak adalah ketika sang anak hanya berdoa, bahwasanya berdoa untuk kepentingan dunia dan akhiratnya, tetapi dia tidak mendoakan orang tua yang masih belum mengenal sunnah, yang masih sibuk dengan kesyirikan, yang masih sibuk dengan dunia sihir dan perdukunan. Dia tidak mendoakan orang tuanya agar orang tuanya lepas dari gelapnya kesyirikan menuju kepada terang benderangnya cahaya tauhid. Doakan orang tua. Rasulullah SAW telah menegaskan, Allah malu kalau kita mengangkat kedua tangan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa tersebut. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya mengangkat kedua tangannya dan Allah kabulkan dengan tangan kosong. Ya, yakin dengan janji Allah, Allah akan mengabulkan. Terutama doakan orang-orang terdekat kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar lebih mengenal Islam, lebih mengenal sunnah, lebih suka ketaatan dan jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu kiatnya adalah bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita bukan memberikan hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya surat Ali Imran ayat 20, "Fa inna ma'alikal balagh wallahu basirun bil ibad." Tugasmu hanya menyampaikan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian juga dalam dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin." Ketahuilah bahwasanya atas tugas para rasul kita hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, itu saja. Di dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 99 Allah berfirman, "Ma 'alal rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Ma 'alal rasul illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atas seorang rasul kecuali menyampaikan. Para pendengar, di penghujung kajian ini, kiat yang kelima ini apa manfaatnya? Ketika saya katakan kita hanya penyampai, pemberi hidayah hanya Allah. Kiat yang kelima ini apa manfaatnya? Kiat yang kelima ini adalah kita akhirnya tahu tujuan berdakwah, bahwasanya kita hanya menyampaikan, bukan pemberi hidayah. Kita boleh berharap banyak agar Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat memberikan petunjuk kepada kita, kepada keluarga-keluarga yang kita dakwahi. Akan tetapi tugas kita cuma menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita akan terus semangat, terus termotivasi
terus berusaha dengan berbagai macam cara ya untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita. Selamat berdakwah untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita. Rasakan kepada mereka lezatnya akidah yang benar, lezatnya beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, sebagaimana Anda merasakan itu. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.